Kita tuh kan punya rasa penasaran yang gede banget ya. Nah, hari ini kita bakal bahas alat paling canggih yang pernah kita bikin buat ngejawab rasa penasaran itu. Teleskop luar angkasa James Webb. Ini bukan cuma teleskop biasa loh, anggap aja ini mesin waktu arkeologi kosmik paling keren yang pernah kita punya. Bayangin deh, gimana rasanya kalau kita bisa baca bab paling pertama dari buku Alam Semesta. Kalau kita bisa putar waktu balik, jauh banget ke belakang, buat ngeliat saat-saat pertama alam semesta ini ada cahayanya. Pas bintang-bintang pertama kali nyala dan ngakhirin zaman kegelapan. Nah, itu dia misi utamanya JWST, mencari jawaban soal, ya dari mana kita semua ini berasal. Biar gampang bayanginnya, kita bandingin aja ya. Teleskop Hubble yang legendaris itu, dia bisa ngelihat alam semesta pas umurnya balita. Keren kan? Tapi JWST, dia dirancang buat ngelihat alam semesta pas masih bayi. Jadi ini bukan sekedar upgrade biasa. Ini lompatan yang jauh banget buat kemampuan kita ngintip masa lalu. Oke, sekarang kita masuk ke inti misterinya nih. Coba bayangin sejarah alam semesta itu kayak buku yang tebel banget. Masalahnya, beberapa halaman paling depan itu hilang, sobek. Nah, halaman-halaman yang hilang inilah yang nyeritain era misterius yang disebut zaman kegelapan kosmik. Satu bab sejarah yang belum pernah ada satu orang pun yang berhasil baca. Jadi, sejauh ini yang paling jauh bisa kita lihat itu sekitar 480 juta tahun setelah Big Bang. Itu batasnya Hubble. Udah luar biasa banget sih. Tapi artinya, kita masih kelewatan momen-momen paling penting di awal sejarah alam semesta. Nah, disinilah bolongnya pengetahuan kita. Para ilmuwan, lewat teori dan simulasi, itu memperkirakan kalau cahaya pertama di alam semesta mulai nyala jauh lebih awal, antara 100 sampai 250 juta tahun setelah Big Bang. Inilah halaman yang hilang itu, dan inilah yang jadi target utamanya JWST. Tapi ya, ngegar cahaya purba kayak gini jelas gak gampang. Ini benar-benar kayak kerjaan detektif kosmik. Petunjuknya itu tersembunyi, bahkan hampir nggak kelihatan sama teleskop biasa. Ada dua tantangan besar yang harus dipecahin. Petunjuk pertama namanya redshift atau pergeseran merah. Gini deh, karena alam semesta kita ini kan terus-terusan melar, cahaya dari bintang-bintang pertama itu jadi ketarik atau meregang selama perjalanannya yang miliaran tahun ke arah kita. Jadi, cahaya yang dulunya mungkin bisa kita lihat pakai mata biasa, sekarang udah berubah jadi cahaya inframerah, sesuatu yang mata kita nggak bisa deteksi. Tantangan kedua, debu kosmik. Tempat lahirnya bintang-bintang itu diselimutin awan gas dan debu yang tebel banget, jadi cahaya biasa nggak bisa nembus. Untungnya, cahaya inframerah bisa. Jadi mata inframerahnya JWST ini fungsinya kayak kacamata X-ray yang bikin kita bisa ngintip proses kelahiran bintang di balik selimut debu itu. Terus gimana caranya kita nemuin petunjuk-petunjuk yang nggak kelihatan ini? Jawabannya, ya kita bikin detektif kosmik paling jago yang pernah ada. Itulah JWST. Setiap baut, setiap komponennya dirancang khusus buat misi perjalanan waktu ini. Dan senjata utamanya, cermin emas raksasa ini. Diameternya 6,5 meter. Bayangin aja, ini kayak ember super besar yang tugasnya nangkepin setiap tetes cahaya, bahkan cahaya paling redup sekalipun yang datang dari ujung alam semesta. Coba deh lihat perbandingannya. Sama Hubble, luas cermin JWST itu lebih dari 6 kali lipatnya. Artinya apa? Artinya dia jauh lebih sensitif buat nangkap cahaya dari objek-objek yang letaknya di ujung sana dan cahayanya super redup. Tapi punya cermin segede itu aja belum cukup. Ingat kan, JWST itu ngelihat cahaya inframerah, yang sebenarnya itu adalah panas. Jadi, teleskopnya sendiri harus super dingin. Nah, disinilah tugas si Sun Shield raksasa ini. Ini kayak perisai seukuran lapangan tenis yang fungsinya buat ngalangin panas dari matahari, bumi, dan bahkan bulan, biar instrumennya nggak silau. Dan perjalanannya ke orbit itu, wah itu drama rekayasa yang bikin deg-degan. Selama 30 hari, JWST ini kayak nari balet di luar angkasa, ngebuka semua lipetannya satu persatu. Semuanya harus sempurna, nggak boleh ada kesalahan sedikit pun. Kenapa? Soalnya dia ada di jarak 1,5 juta kilometer dari bumi. Nggak ada yang bisa datang buat benerin kalau ada yang salah. Oke, sekarang teleskopnya udah siap di posisinya. Dengan semua teknologi canggih ini, apa sih sebenarnya mau dicari JWST? Ada dua misi utamanya nih. Misi pertama, kita bakal balik ke awal mula waktu.
Jadi, dengan kemampuannya ngelihat cahaya inframerah yang udah melar karena waktu, JWST ini benar-benar bakal ngasih kita foto bayi alam semesta. Dan ini bukan cuma soal dapat gambar yang keren ya. Ini soal data mentah yang bakal ngebuktiin atau bahkan ngebantah semua teori kita tentang gimana galaksi-galaksi pertama itu lahir dan berkembang. Nah, misi besar yang kedua, ini membawa kita ke pertanyaan yang mungkin paling dalam yang pernah kita tanyain sebagai manusia. Apa kita ini sendirian di alam semesta? Gimana caranya? Metodenya jenius banget. Jadi gini, pas ada sebuah planet lewat di depan bintangnya, ini disebut transit, sebagian kecil cahaya bintang itu kan bakal nembus atmosfer tipis si planet. Nah, JWST bisa nangkep cahaya yang udah kesaring ini, terus menganalisisnya buat nemuin sidik jari kimia dari molekul-molekul yang ada di atmosfer planet itu. Terus apa yang dicari? Yang dicari itu tanda-tanda kehidupan atau biosignatures. Molekul-molekul kayak uap air, metana, karbon dioksida. Bayangin kalau kita nemuin kombinasi yang pas dari molekul-molekul ini di atmosfer planet berbatu, wah itu bisa jadi petunjuk paling kuat yang pernah kita punya. Bahwa ada dunia lain di luar sana yang mungkin bisa mendukung kehidupan. Dan ini bukan lagi fiksi ilmiah loh. Salah satu target pertamanya itu sistem bintang bernama TRAPPIST-1. Di sana ada 7 planet seukuran bumi. Beberapa di antaranya ada di zona layak huni, di mana air dalam bentuk cair mungkin aja ada. JWST bakal ngarahin matanya ke sana, ngintip atmosfer mereka satu persatu buat nyari petunjuk. Pada akhirnya semua teknologi super canggih ini, cermin emasnya, perisai surya raksasanya, instrumen super dinginnya, semuanya itu kembali ke satu hal, rasa penasaran kita sebagai manusia. Dorongan buat terus bertanya dan mencari tahu sebenarnya kita ini siapa dan ada di mana di alam semesta yang luas ini. Jadi, JOST ini kan dibikin buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan terbesar kita. Tapi mungkin warisan terbesarnya nanti bukanlah jawaban yang ia temukan, melainkan pertanyaan-pertanyaan baru yang bakal muncul, misteri-misteri baru yang bakal dia tunjukin ke kita yang bahkan belum pernah kita pikirin sebelumnya.